Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ilham. Ini 220431 Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dengan NIM 2204311111 Perkenalkan, nama saya Fajar Romansyah dengan NIM 220431110058. Sini kami akan menjelaskan tentang wireless charger. Yang terdiri dari beberapa sub pembahasan, yaitu pendahuluan, berisi pengertian, dasar teori, prinsip kerja wireless charger. Subbagian kedua yaitu metode wireless charger, yaitu jenis metode yang digunakan. Yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan, dan yang keempat itu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Wireless charger. Definisi wireless charger merupakan pengisian daya nirkabel. Wireless charger adalah perangkat yang memungkinkan pengisian baterai perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel fisik. Perangkat ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik atau resonansi magnetik untuk mentransfer energi dari pengisi daya ke perangkat kompatibel. Energi ditransmisikan melalui medan elektromagnetik antara kumparan di pengisi daya dan kumparan di perangkat yang akan diisi dayanya. Teknologi ini memberikan kemudahan karena menghilangkan kebutuhan untuk mencolokkan kabel secara fisik, meningkatkan daya tahan perangkat, dan memungkinkan pengisian daya lebih fleksibel. Perkembangan wireless charger. 1. Dari Heinrich Rudolf Hertz adalah orang yang pertama kali mengonfirmasi keberadaan radiasi elektromagnetik secara eksperimental dan juga telah mentransmisikan listrik melalui celah yang minimal menggunakan osilator dengan menghubungkannya dengan kumparan induksi pada tahun 1888. Nah, pada tahun 1986, Nikola Tesla sebagai pencipta listrik arus bolak-balik menjadi orang pertama yang melakukan percobaan transfer daya nirkabel berdasarkan teknologi gelombang mikro serta merealisasikan transfer gelombang mikro sinyal melalui jarak sekitar 48 km. Dan pada tahun 1899, Nikola Tesla mencapai terobosan besar, yaitu dapat mengirim 108 volt daya listrik frekuensi tinggi pada jarak 25 mil untuk menyalakan 200 lampu dan menjalankan motor listrik. Dan sampai tahun 1964, saat itu W.C. Brown merupakan insinyur termuka nirkabel praktis yang menyadari bahwa konversi gelombang mikro sebagai listrik melalui rectifier antena yang merupakan suatu antena memiliki kemampuan untuk mengkonversi gelombang elektromagnetik menjadi sumber tegangan DC. Dasar teori wireless charger. Yang pertama yaitu induksi elektromagnetik, merupakan proses saat konduktor yang diletakkan pada suatu medan magnet berubah terhadap konduktor yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, hingga menghasilkan voltase sepanjang konduktor. Induksi elektromagnetik ialah suatu kondisi munculnya arus listrik yang disebabkan adanya perubahan flux magnet. Flux magnet adalah banyaknya jumlah garis gaya pada magnet hingga mampu menembus suatu bidang. Karena inilah muncul gaya listrik atau arus listrik yang mengalir ke suatu benda lewat medan magnet. Gaya gerak listrik atau GGL disimbolkan dengan epsilon. Menurut hukum Faraday, besar gaya gerak listrik induksi dalam suatu kumparan sama dengan perubahan flux magnetik dibagi dengan perubahan waktunya. Hubungan perubahan flux magnetik dengan gaya gerak listrik yang ditemukan oleh Faraday kemudian dirumuskan dalam persamaan matematis Maxwell, yaitu epsilon min n dengan perubahan flux magnet dibagi dengan perubahan waktu. Berikut ini merupakan contoh soal induksi elektromagnetik, yaitu terdapat kumparan yang jumlah lilitannya mencapai 100 dalam waktu 0,01 detik dan mampu membuat perubahan flux magnet mencapai 10⁻⁴ Weber. Tentukan berapa gaya gerak listrik atau GGL induksi yang muncul pada ujung-ujung kumparan.
Jadi diketahui jumlah lilitan pada soal tersebut yaitu 100 lilitan dengan bahan plus magnet sebesar 10 pangkat min 4 Weber dibagi dengan 0,01 detik, didapatkan perubahannya sebesar 10 pangkat min 2 atau 0,02. Jadi didapatkan gaya induksi elektromagnetiknya sebesar negatif 1 volt. Selanjutnya adalah faktor umum induksi elektromagnetik. Cara kita untuk mengetahui ada dan tidaknya arus listrik yang mengalir dapat diketahui dengan menggunakan alat. Alat ini dinamakan galvanometer. Arus yang mengalir dinamakan arus induksi. Nah, pada kondisi ini disebut induksi elektromagnetik. Nah, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya GGL elektromagnetik atau gerak gaya listrik elektromagnetik. Yang pertama ada kecepatan perubahan medan magnet. Nah, di sini itu kecepatan perubahan medan magnet itu sangat mempengaruhi induksi elektromagnetik. Induksi yang muncul akan semakin besar apabila didukung dengan kecepatan perubahan magnet yang cepat. Dan yang kedua, ada faktor dari banyaknya lilitan. Jumlah lilitan ini juga mempengaruhi induksi elektromagnetik, terutama jika lilitan muncul dalam jumlah yang banyak. Semakin banyak lilitan yang muncul, maka GGL induksi yang dihasilkan juga semakin besar dan terus bertambah seiring banyaknya lilitan. Yang ketiga faktornya yaitu adalah kekuatan magnet. Nah, daya kemagnetan ini juga memiliki dampak yang sangat besar dari munculnya gaya gerak listrik. Semakin kuat sifat kemagnetan yang ada, maka semakin besar juga gaya yang ditimbulkan dari sifat kemagnetan tersebut. Yang selanjutnya ada di induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah merupakan manfaat prinsip dari induksi elektromagnetik. Yang diantaranya adalah yang pertama, bel listrik. Nah, bel listrik sendiri memanfaatkan magnet sebagai alat utama penggunanya. Ketika tombol dari bel listrik ditekan, maka rangkaian arus tertutup hingga mengalir pada kumparan, sehingga membuat besi di dalam bel berubah menjadi elektromagnetik yang berfungsi menggerakkan lengan pemukul sehingga bel berbunyi. Yang kedua ada wireless charger. Energi ditransmisikan melalui medan elektromagnetik yang diantara kumparan di pengisi daya dan juga kumparan di perangkat yang akan diisi dayanya. Dan yang ketiga ada telepon kabel. Nah, peristiwa induksi elektromagnetik ini mengubah energi listrik menjadi energi bunyi, yang mana ketika muncul pembicaraan maka listrik akan mengalir ke kabel telepon dan memunculkan efek elektromagnetik dengan kekuatan yang berubah-ubah. Yang keempat ada galvanometer. Nah, galvanometer sendiri adalah sebuah alat yang fungsinya mampu dipakai dalam mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir dan munculnya sendiri gaya gerak listrik akibat adanya perubahan pada jumlah garis-garis gaya magnetnya. D. Resonansi magnetik. Nah, resonansi magnetik sendiri adalah fenomena dalam charger wireless yang memungkinkan transfer energi yang efisien dan jarak pengisian yang lebih jauh. Nah, landasan teori ini berhubungan dengan kesesuaian frekuensi antara medan magnet yang dihasilkan oleh spulen pengirim dan spulen penerima. Nah, resonansi magnetik ini terjadi ketika frekuensi medan magnet mengirim dan menerima secara efektif, sehingga terjadi pertukaran energi yang optimal. Dalam keadaan resonansi, efek saling menguatkan terjadi antara suplen pengirim dan spulen penerima. Hal ini meningkatkan efisiensi transfer energi dan memungkinkan pengisian daya yang lebih efisien pada perangkat yang menggunakan charger wireless. Nah, dengan adanya resonansi magnetik ini, charger wireless dapat mentransfer energi melalui medan magnetik dengan jarak pengisian yang lebih jauh daripada charger tradisional. Resonansi ini memungkinkan penggunaan charger wireless dengan lebih fleksibel dan juga lebih nyaman, tanpa perlu menyentuhkan perangkat secara langsung pada charge. Tentang prinsip kerja wireless charger. Dasar dari prinsip kerja wireless charger dimulai dari prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana tegangan atau gaya gerak listrik GGL
dihasilkan dalam sebuah konduktor ketika konduktor tersebut mengalami perubahan medan magnet. Untuk percobaannya yaitu percobaan pada hukum Faraday. Kemudian sama seperti sistem komunikasi nirkabel, wireless charger dicapai melalui aksi pemancar dan penerima energi nirkabel. Pemancar pengisian nirkabel biasanya disebut sebagai stasiun pengisian daya charge yang terhubung dengan outlet daya AC. Sedangkan stasiun penerima selalu terpasang ke perangkat yang akan diisi. Dan kedua, jenis metode charge wireless. Metode pengisian pada wireless charger ada 3 metode. Yang pertama yaitu magnetic inductive coupling, yang kedua magnetic resonance coupling, yang ketiga microwave radiation. Untuk metode yang pertama magnetic inductive coupling. Untuk prinsip dasar dari metode ini yaitu menggunakan prinsip induksi elektromagnetik di mana arus listrik pada kumparan pengisian menciptakan medan magnet yang menginduksi arus listrik pada kumparan penerima yang berdekatan. Kemudian untuk jarak pengisian pada metode ini diusahakan sangat dekat, biasanya dalam beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter. Kedua kumparan harus sejajar dan sangat dekat satu sama lain. Untuk tingkat efisiensinya yaitu bernilai tinggi ketika jarak antara kumparan sangat dekat dan sejajar dengan baik. Kemudian aplikasi dari metode ini digunakan dalam pengisian daya perangkat elektro kecil seperti smartphone, smartwatch, dan sikat gigi listrik. Selanjutnya yaitu magnetic resonance coupling. Jadi prinsip dasar dari metode ini yaitu menggunakan prinsip resonansi elektromagnetik, di mana dua kumparan disetel pada frekuensi resonansi yang sama. Medan magnet yang berosilasi pada frekuensi resonansi ini memungkinkan transfer daya dengan efisien tinggi pada jarak yang lebih jauh. Untuk jarak pengisian dari metode ini yaitu lebih jauh dibandingkan dengan metode inductive coupling, bisa mencapai beberapa sentimeter hingga meter. Tidak memerlukan penyelarasan yang sangat presisi antara kumparan pengirim dan penerima. Untuk efisiensi tetap tinggi pada jarak yang lebih jauh karena resonansi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inductive coupling pada jarak dekat. Untuk pengaplikasiannya yaitu digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengisian daya pada jarak yang lebih jauh, atau dalam lingkungan di mana penyelarasan presisi sulit dicapai, sehingga pengisian daya kendaraan listrik dan perangkat rumah pintar. Metode selanjutnya yaitu microwave radiation. Untuk prinsip dasarnya yaitu menggunakan gelombang mikro untuk mentransfer daya. Gelombang mikro dikirimkan dari pemancar ke penerima yang mengkonversi energi gelombang mikro menjadi listrik. Untuk jarak pengisian dapat mencapai jarak yang sangat jauh, dari beberapa meter hingga kilometer, tergantung pada kekuatan pemancar dan penerima. Untuk efisiensi yaitu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan metode lainnya karena adanya disipasi energi di lingkungan dan ketepatan penargetan yang diperlukan untuk efisiensi optimal. Untuk pengaplikasiannya yaitu digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengisian daya jarak jauh seperti satelit, sensor jarak jauh, dan perangkat IoT yang tersebar luas. Untuk perbedaan antara charger konvensional dengan charger wireless charger. Untuk charger konvensional yaitu masih menggunakan kabel dan menyulitkan pengguna. Yang kedua yaitu resiko terkena sengatan listrik lebih besar karena menggunakan media kabel. Selanjutnya yaitu lebih cepat dalam proses pengecasan. Harus terlebih dahulu mencolokkan kepala charger ke listrik dan memiliki harga yang lebih murah. Perbedaannya dengan wireless charger yaitu untuk wireless charger tidak menggunakan kabel dalam proses pengisian baterai, mengurangi resiko terkena sengatan listrik karena perpindahan listrik menggunakan induksi magnet. Lebih lambat dalam melakukan proses pengecasan karena arus yang dihasilkan lebih sedikit. Cukup mendekatkan gadget ke wireless charging untuk melakukan pengecasan. Dan yang terakhir yaitu memiliki harga yang relatif lebih mahal. Untuk yang ketiga di sini adalah kelebihan dan kekurangan ketika kita memakai wireless charger. Untuk kelebihan dan kekurangan wireless charger sendiri ya kurang lebih seperti tadi yang Mas Fajar sampaikan. Nah, di sini untuk kelebihannya itu meningkatkan keserbagunaan, terutama untuk perangkat yang perlu mengganti baterai atau menghubungkan koneksi untuk pengisian daya.
Dan selanjutnya adalah wireless charger ini dianggap lebih fleksibel dan hemat energi karena dapat memasok daya sesuai kebutuhan dengan mengisi daya perangkat secara on demand. Yang ketiga adalah tidak menggunakan konduktor. Nah, dengan tidak menggunakan konduktor membuat berkurangnya risiko terjadi sengatan listrik ketika dalam kondisi basah. Selanjutnya mudah digunakan karena perangkat tidak menggunakan kabel untuk dicolok membuat perangkat menjadi awet. Jadi dalam kata lain bisa dibawa kemana-mana apalagi saat keadaan kepepet. Untuk selanjutnya adalah mengurangi penggunaan kabel. Untuk kurangan dari wireless charger ini sendiri yang pertama adalah masih terdapat banyak perdebatan terkait dengan radiasi dari wireless charger yang memiliki dampak buruk untuk kesehatan. Nah, sehingga beberapa orang masih takut untuk menggunakan wireless charger. Yang kedua adalah pemasangan wireless charger pada HP memakan biaya yang cukup banyak sehingga tidak semua HP terdapat perangkat penerima daya nirkabel. Jadi masih banyak beberapa handphone yang belum support untuk pengisian dengan wireless charger. Yang ketiga adalah saat proses pengisian baterai akan menimbulkan panas yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik. Yang keempat, smartphone yang memakai casing tebal dapat mengurangi tingkat efisiensi dari wireless charger itu sendiri karena menghalangi jalannya arus induksi magnet dari wireless charger pada smartphone. Yang terakhir adalah cara antar receiver dan transmitter berpengaruh pada tingkat efisiensi pengisian baterai pada smartphone. Untuk aplikasi wireless charger ini sendiri, yang pertama adalah wireless power transfer (WPT), merupakan metode transfer daya listrik dari sumber tegangan menuju ke beban tanpa menggunakan konduktor kawat tembaga atau tanpa menggunakan kabel, sebagai pengirim, transmitter, dan rangkaian lain sebagai penerima (receiver). WPT terbagi menjadi beberapa bagian dengan klasifikasi seperti berikut. Yang pertama adalah medan dekat atau bisa disebut near field. Teknik ini mengirimkan energi dengan jarak yang dekat oleh medan magnet menggunakan prinsip coupling induktif antar kumparan atau dalam beberapa peralatan oleh medan listrik menggunakan coupling kapasitif antar elektroda. Fokus pengembangan teknik ini adalah charging untuk perangkat komunikasi mobile seperti ponsel, pemutar musik digital, dan komputer portable. Ada juga alat-alat lainnya. Yang kedua, medan jauh, power beaming. Energi listrik ditransmisikan menggunakan sinar, beams, dari radiasi elektromagnetik seperti gelombang mikro atau sinar laser. Aplikasi yang diusulkan untuk tipe ini adalah satelit tenaga surya dan pesawat drone wireless power. Radiasi gelombang mikro bekerja pada medan jauh, far field, berkurang berdasarkan timbal balik kuadrat dari jarak charging dan penyerapan radiasi tidak mempengaruhi transmitter. Yang terakhir ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volt sampai lebih dari megawatt. Fenomena ini dinamakan cahaya fotoinduktif, juga dikenal sebagai fotoinduktivitas atau photoresistivity. Efek fotovoltaik dan efek fotoelektrokimia. Cahaya dipandang sebagai kuantum energi yang hanya memiliki energi yang diskrit, bukan kontinu, yang dinyatakan sebagai E sama dengan H. Ini yaitu kesimpulan dari wireless charger. Jadi kesimpulannya yaitu wireless charger merupakan suatu teknologi yang memungkinkan untuk mengisi daya tanpa menggunakan kabel. Wireless charging bekerja dengan cara mengirimkan sinyal magnetik melalui komponen induksi yang terdiri dari koil dan komponen elektronik lainnya. Koil berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi magnetik dan mengirimkannya ke perangkat elektronik. Komponen elektronik lainnya akan membantu mengatur arus listrik yang masuk ke baterai perangkat elektronik. Induktor bertugas menghasilkan sinyal magnetik yang akan dipancarkan ke perangkat elektronik, dan kapasitor bekerja untuk menyimpan energi listrik saat pengisian daya. Transistor bertugas mengatur jumlah arus listrik yang masuk ke pengisi daya dan memastikan bahwa baterai perangkat elektronik tidak terlalu banyak terisi. Kelebihan dari wireless charger adalah tidak menggunakan konduktor, membuat berkurangnya resiko terjadi sengatan listrik ketika dalam kondisi basah. Di samping kelebihan itu, juga terdapat beberapa kekurangan dari perangkat ini, yaitu saat proses pengisian, baterai akan menimbulkan panas yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik,
Smartphone yang memakai casing yang tebal dapat mengurangi tingkat efisiensi dari wireless charger itu sendiri. Karena semakin jauh jarak antara receiver dan transmitter akan menurunkan tingkat efisiensi dari wireless charger itu sendiri. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.